Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menganalisa gaya kepemimpinan Rangga Gustiawan sebagai Ketua RW 014 di Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Delvino Rahman, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Furqan Muhammad, yang keempat ada Raka Wardana, dan yang ketiga ada Triatmojo Haryo. Eh, Pendahuluan, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur di dalam kelompok atau organisasinya, yaitu untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kerja organisasi yang maksimal. Hal tersebut sebagaimana diimplementasikan oleh Bapak Rangga Gustiawan yang menjabat sebagai Ketua RW 014 di Utan Kayu Selatan. Gaya kepemimpinan Bapak Rangga Gustiawan yaitu Kartini Kartono atau Toha 2010 yang menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin tuju sesuai dengan ketentuan waktu dan rencana yang telah diciptakan. Gaya kepemimpinan merupakan pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan. Dasar yang sering digunakan untuk mengelompokkan gaya kepemimpinan adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemimpin, kewajiban pemimpin, dan falsafah yang dianut oleh pemimpin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Delvino. Biografi narasumber. Rangga Gustiawan yang dikerap dipanggil Mas Angga oleh warga RW 014 Utan Kayu Selatan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus tahun 1987. Beliau menempuh pendidikan formal di SD Negeri 17 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur selama 6 tahun, dilanjutkan dengan bersekolah di SMP Negeri 90 Jakarta selama 3 tahun, dan SMA Negeri 22 Jakarta selama 3 tahun. Setelah lulus, saudara Angga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menempuh pendidikan starter 1 atau S1 di Fakultas Teknik Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi dan lulus pada tahun 2010. Awal ketertarikannya saudara Angga ingin menjadi ketua RW. Menjadi ketua RW dapat memberi mereka kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, membangun jaringan yang dipimpin oleh membangun jaringan dengan pimpinan politik setempat, dan mendapatkan pengalaman dalam proses pengambilan keputusan dan yang melibatkan masyarakat. Beliau menjadi Ketua RW 014 Utan Kayu Selatan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2024. Beliau menjadi Ketua RW pada usia yang terbilang masih muda, yaitu usia 36 tahun. Ketua RW juga berperan penting dalam menyediakan pelayanan sosial kepada warganya. Mereka dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan sosial seperti pengaturan keamanan lingkungan, pengumpulan sampah, kegiatan gotong royong, dan upaya-upaya lain yang meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tersebut. Seorang yang tertarik dalam memberikan pelayanan sosial seringkali tertarik untuk menjadi ketua RW. Oke, terima kasih Bino. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raka Wardana. Baik, analisis hasil wawancara. Dalam foto di samping tampak host wawancara memakai baju hitam dan Mas Angga memakai baju hitam dan topi putih. Adapun hasil wawancara dalam video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam video wawancara adalah bahasa yang jelas dan terperinci. Beliau menyampaikan jawaban dari host dengan jawaban bahasa yang jelas dan terperinci serta mengekspresikan wajah
sikap tubuh, kontak mata, dan gerakan tangan. Beliau juga mempunyai sikap dan ekspresi yang mencerminkan rasa percaya diri, kehormatan, dan ketertarikan. Kemudian yang kedua, dari segi suara yang disampaikan, Mas Angga memiliki irama suara yang terdengar jelas dan terartikulasi dengan baik. Nada yang digunakan terdengar profesional dan ramah. Intonasi yang dikeluarkan juga tidak monoton dan dapat membantu menyampaikan emosi dan penekanan yang tepat. Beliau menggunakan pause yang tepat antara kalimat atau poin-poin penting. Kecepatan suara yang terdengar juga tidak terlalu lambat sehingga pesan yang disampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Triat Mojo Haryo. Udah Haryo, silakan. Dan ketiga, dari sikap tubuh dan ekspresi yang ditampilkan. Sikap tubuh yang disampaikan Mas Angga yaitu terbuka dan santai saat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan di bawah pembawa acara. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Mas Angga adalah fokus dan santai, sehingga dapat membantu memberikan jawaban yang baik dan mudah dimengerti oleh pembawa acara. Selain itu juga ekspresi santai membuat pembawa acara nyaman untuk mewawancari beliau. Dan keempat, dari segi gaya komunikasi yang digunakan. Gaya komunikasi yang digunakan oleh Mas Angga adalah dialog dan interaktif, dikarenakan pewawancara dan narasumber berbagai pemikiran dan tanggapan secara terbuka, bertanya satu sama lain, dan berpartisipasi dalam percakapan yang saling mempengaruhi. Dan kelima, dari segi gaya kepemimpinan, adapun gaya kepemimpinan yang digunakan narasumber adalah demokratis. Kepemimpinan demokratis, juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif, adalah suatu pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau kelompok yang pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpinan memfasilitasi partisipasi aktif dan memperlihatkan masukan dan pendapat dari anggota tim sebelum mengambil keputusan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Furqon Muhammad. Ya, baik, berikut kesimpulan. Dapat disimpulkan dari analisa di atas mengenai gaya kepemimpinan Rangga Gustiawan selaku Ketua RW 014 Hutan Kayu Selatan, Jakarta Timur, bahwa ia merupakan orang yang demokratis. Dari segi suara yang disampaikan, Mas Angga memiliki irama suara yang terdengar jelas dan terartikulasi dengan baik. Nada suara yang digunakan terdengar profesional dan ramah. Intonasi yang dikeluarkan juga tidak monoton dan dapat membantu menyampaikan emosi dan penekanan yang tepat. Beliau menggunakan pause yang tepat antara kalimat atau poin-poin penting. Kecepatan suara yang terdengar juga tidak terlalu lambat, sehingga pesan yang disampaikan dengan baik. Dari sikap tubuh dan ekspresi yang disampaikan Mas Angga, yaitu dengan terbuka dan santai saat memberikan informasi dan jawaban pertanyaan dari pembawa acara. Dari segi gaya komunikasi yang digunakan oleh Mas Angga adalah dialog dan interaktif, dikarenakan pewawancara dan narasumber berbagi pemikiran dan tanggapan secara terbuka, bertanya satu sama lain, dan berpartisipasi dalam percakapan yang saling mempengaruhi. Oke, terima kasih. Sekian, ini lampiran dokumentasi kami hasil wawancara dengan Ketua RW 014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siap.
Saya Delvino selaku mahasiswa dari Universitas Pinasana Informatika ingin mewawancarai Bapak selaku Ketua RW 014. Nah, pertama perkenalkan dulu dengan Bapak siapa saya bicara? Saya dengan Mas Angga. Mas Angga. Dari mau bertanya dari kapan Mas Angga ini menjabat jadi Ketua RW 014? Kalau untuk menjabat RW dari 2019 sampai dengan sekarang, jadi masih masuk satu periode sekarang. Berarti kira-kira masih satu periode ya? Karena sekarang dua periode kan. Ya. Hingga tahun berapa? Berarti nanti sampai 2024. 2024 ya. Kira-kira nih di RW 14 masalah apa yang terjadi dari warganya? Kalau masalah ya biasa anak muda pada kumpul anak. Terus yang kedua biasanya ada miskomunikasi antara warga satu dengan warga yang lain. Tapi itu semua sih sebenarnya udah bisa diatasi. Cara mengatasinya dari masalah tersebut gimana ya Kak? Oke. Biasanya yang pasti kalau ada masalah itu kita harus temuin dulu warga yang bermasalah dengan warga yang satu dengan warga yang kedua nih yang bermasalah. Setelah itu nanti otomatis nggak boleh lari dulu ke pengurus RW, harus dulu ke pengurus RT. Kalau sampai di pengurus RT masih bisa ditangani, ya sampai di situ aja. Kalau memang ternyata pengurus RT udah konfirmasi sama keluarga ternyata nggak ada titik temu, biasanya lari ke RW. Gitu. Kalau sampai di RW pun nanti ada penyelesaian selesai. Tapi kalau memang sampai di RW pun nggak ada penyelesaian, biasanya kita manggil lah KDM atau enggak Binmas. Di RW kan ada Binmas kan. Dan sekarang juga ada yang namanya polisi RW. Nanti kita panggil mereka untuk dudukin sama-sama, dibicarakan secara baik-baik. Kalau memang nanti tuntas, saya rasa sejauh ini sampai dengan lingkup RW pun bisa selesai, nggak ada masalah yang berpanjang seperti itu. Selain itu Mas, di RW 14 itu saya ingin tahu bagaimana cara warganya supaya kompak dan bersama membangun RW 14 ini lebih maju ke depannya. Oke. Yang pasti kompak itu bukan hanya dari satu personal. Jadi dari masing-masing pengurus RT RW pun itu harus gimana caranya hire warganya untuk ya simpelnya misalkan kayak mau kerja kerja bakti gitu kan. Kita informasi di grup kan setiap RT pasti punya pertemuan. Ya. Nah, dari pertemuan itu diinformasikan ke warganya biar nanti dari situ kan kumpul tuh namanya sikap solid. Ada yang guyup nanti sikap saling komunikasi. Secara otomatis kalau memang RT ini juga ke bawahnya enak, warganya juga akan semakin dekat sama kita. Nah, munculnya nanti kekompakan itu karena memang dari RT ke bawah juga tuh nggak ada yang namanya sikap tertutup, nggak ada yang namanya sikap bahasanya adalah gue, tapi lebih kepada yuk bareng-bareng ya gitu. Jadi satu sama lain jangan sampai yang namanya ada ketimpangan sebelah, jadi harus sama-sama saling kontakin. Itu saya rasa sih nggak ada masalah. Begitu ya. Selain itu Mas, saya mau nanya, Ya. apa dari seorang pemimpin yang Mas mimpin di RW 014 dalam memotivasi warganya? Yang pasti namanya seorang pemimpin itu kan orang yang harus bisa mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas dalam sebuah lingkup kelompok nih. Jadi kayak RW sebagai ketuanya, saya sebagai ketua RW-nya, gimana saya bisa memanage ketua RT masing-masing. Nah, gimana caranya nanti agar tetap solid, saling membantu satu sama lain. Harus ada komunikasi dua arah, jangan searah. Jadi jangan cuma saya bisa menyampaikan ke bawah ke RT, tapi RT nggak bisa menyampaikan ke warga. Jadi harus ada yang namanya komunikasi dua arah. Dan juga harus ada yang namanya tukar informasi. Karena kan sebagai pengurus RW ini nggak begitu hafal seluruh warganya. Nah, RW itu sebenarnya nggak punya warga, tapi RT yang punya gitu. Nah, dari RT-nya sendiri ini nanti gimana caranya bisa koordinasi sama warganya. Karena poin yang paling penting adalah kita tuh sebagai pemimpin adalah yang pertama harus wajib mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Mengenai warga itu seperti apa sih gitu. Jadi jangan sampai nanti kita lebih dominan karena kita dianggap sebagai pemimpin, kita lebih kepada yang lebih ngebosi. Ya lu harus gini-gini, nggak boleh. Jadi kita dengerin keluhan mereka, kita kasih solusi. Kalau memang solusi memuaskan, otomatis keluarga juga akan lebih. Masalah komunikasi tadi Mas, apa sih peran komunikasi dalam kepemimpinan yang efektif menurut Mas Angga sebagai ketua RW 014? Ya, kalau menurut saya
komunikasi yang paling mendasar itu bagi seorang pemimpin kebawaan adalah yang tadi saya bilang, mendengarkan dulu. Karena pokok dari sebuah mendengarkan itu artinya kita tahu case yang ada di lingkungan itu seperti apa gitu. Kalau kita udah mendengarkan, secara otomatis nanti kita bisa memberikan masukan, solusi. Misalkan ada salah satu contoh di RT 4. Di RT 4 nih RT-nya ngadu ke RW. Pak, ini ada gini-gini, ada case seperti ini. Kalau RT sudah ngadu ke RW, biasanya tuh udah nggak bisa ditangani lagi di RT-nya. Kita sampaikan, emang solusinya apa? Temuin warganya kesini, datangin. Jangan sampai nanti kita cuma dengerin dari RT, karena proses penyampaian informasi itu dari satu orang ke orang lain itu terkadang beda. Dari saya menyampaikan informasi ke Mas Vino tadi, otomatis informasi pasti akan beda. Nah, tapi kalau dibikin bareng-bareng, akan jadi sesuatu yang, oh ternyata ini lebih temunya. Jadi yang paling penting komunikasi itu adalah sebenarnya dengerin dulu. Dengerin keluhannya seperti apa, baru kita berikan solusi yang baik. Baik. Terima kasih Mas Angga dengan waktunya. Semoga R14 kedepannya semakin maju lagi. Pasti harus maju. Dan buat teman-teman juga yang dari BSI, semoga semakin sukses. Amin. Dan apapun yang lagi dijelaskan juga dapat terwujud dan tetap jadi yang terbaik, jadi diri sendiri. Terima kasih Mas. Ya.